Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu outsourcing sangat ramai diperbincangkan di media sosial, juga di dunia politik, dan rata-rata tenaga honorer menolak outsourcing ini. Sehingga hari ini saya buat judulnya Outsourcing Merugikan Tenaga Honorer. Kenapa merugikan? Surat Kemenpan RB tertanggal 31 Mei 2022 yang memintakan kepada pemerintah daerah agar menghapuskan tenaga honorer. Terkait dengan outsourcing juga disampaikan di dalam surat tersebut. Di poin C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Dan status tenaga alih daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Artinya, tenaga honorer di instansi pemerintah sepertinya mau di-outsourcingkan. Saya coba mencari definisi daripada outsourcing. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 menyebutkan outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui dua mekanisme, yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Outsourcing yang sedang dibicarakan oleh pemerintah sekarang adalah masalah penyediaan jasa pekerja oleh outsourcing. Maka status pekerja di outsourcing itu adalah hanya pekerja kontrak, bukan pekerja tetap. Artinya, ketika ada permintaan, maka pekerja tersebut direkrut. Ketika tidak ada pesanan, maka pekerja tersebut tidak dikontrak. Yang kedua, bukan pekerja dari instansi pemerintah, sehingga tidak memiliki karir. Ketika melalui outsourcing, maka tenaga honorer tersebut yang dipakai oleh perusahaan outsourcing bukan tenaga pekerja di instansi pemerintah. Rekrutmen pekerja di perusahaan outsourcing, maka yang merekrut adalah perusahaan outsourcing. Mereka diseleksi sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh instansi pemerintah. Dan biasanya outsourcing melatih tenaganya. Tentu, perusahaan outsourcing akan memilih fresh graduate yang sangat segar-segar dan gesit bekerja, yang muda-muda. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan tenaga honorer yang 10-20 tahun bekerja? Mau diapain mereka ini? Apakah ini tersingkir? Oh, tidak boleh disingkirkan. Karena mereka sudah mengabdi kepada negara 10-20 tahun. Hal ini menjadi problem di dalam outsourcing. Kontrak kerja perusahaan outsourcing dengan instansi pemerintah. Ketika terjadi nanti outsourcing untuk tenaga honorer, maka pemerintah harus membuat kontrak dengan perusahaan outsourcing. Perusahaan outsourcing dengan instansi pemerintah akan membuat kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja itu akan sudah tertuang manajemen fee 10% dari setiap gaji pekerja. Gaji pekerja outsourcing untuk instansi pemerintah. Jadi perusahaan dulu yang membayar langsung kepada para pekerja, bukan instansi pemerintah. Jadi perusahaan outsourcing mendahulukan gaji daripada para pekerja. Sesudah dibayar, maka perusahaan outsourcing menagih kepada instansi pemerintah.
Yang terjadi di lapangan, ada pemotongan-pemotongan gaji daripada tenaga kerja. Dalam hal ini saya katakan tenaga honorer nantinya. Ada yang 10%. Contohnya aturan gajinya UMR 4 juta. Maka akan dipotong 400.000. Belum pemotongan untuk BPJS. Belum pemotongan untuk karena terlambat bekerja, karena terlambat datang, ataupun tidak hadir bekerja. Ada pemotongan. Ini fakta di lapangan. Kenapa saya sampaikan tadi tenaga honorer dirugikan? Karena pemotongan-pemotongan ini terjadi di perusahaan outsourcing. Kalau pemerintah atau instansi pemerintah yang langsung kontrak pekerja itu, ataupun tenaga honorer itu, maka pemotongan ini tidak terjadi. Dan masalah-masalah yang lain tidak akan terjadi. Saya berpikir untuk di daerah belum cocok diterapkan istilah outsourcing tersebut untuk penyelesaian tenaga honorer. Masih banyak problem di daerah untuk melakukan outsourcing. Mari kita dengarkan penyampaian daripada Ibu Dian dalam rapat sidang dengan Kemenpan RB di gedung DPR RI Jakarta. Silakan Ibu Dian. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Kepada yang terhormat Bapak Menteri beserta jajarannya, saya akan membahas 3 hal yang sudah saya garis bawahi. Yang pertama tentang outsourcing, Pak Menteri. Ini menjadi isu yang sangat ramai sekali di dunia politik dan di media sosial. Jadi, menurut pandangan saya, jika kita ini tergantung sama outsourcing, maka biaya yang dikeluarkan negara sebenarnya lebih banyak. Walaupun instansi yang berkaitan itu jadi lebih ringan dalam menangani ini. Contohnya, gaji mungkin dibayar lebih dulu sama pihak ketiga. Tapi pada akhirnya, negara juga yang akan memberikan uang itu. Dan untuk tenaganya sendiri, untuk tenaga jasa sendiri, mereka akan kena potongan, Pak Menteri. Dan potongan ini saya pikir lebih berarti jika diberikan langsung kepada para tenaga honorer ini. Saya kasih contoh yang sangat dekat sekali bersama kami setiap hari. Kita mempunyai PAMDAL, terutama PAMDAL di DPR RI. Saya setiap hari ketika saya datang, yang datang untuk membukakan lift itu PAMDAL. Sampai keamanan kami pun sebenarnya dijaga sama PAMDAL. Setiap hari. Dari pagi sampai malam, sampai kadang kami di sini, pernah kami di sini itu sampai jam 2 pagi. Tetap PAMDAL itu menjaga kami. Dan saya sangat prihatin ketika saya mendengar bahwa PAMDAL ini akan di-outsourcingkan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan negara artinya akan beralih ke pihak ketiga. Apa tidak lebih baik semua biaya yang negara keluarkan ini bisa dikelola di masing-masing pemerintahan? Untuk PAMDAL DPRD bisa dikelola sama DPRD. Untuk PAMDAL DPR RI bisa dikelola sama DPR RI sendiri. Menurut saya itu bukan hal yang membebankan untuk kerja mereka. Kalau seandainya para PAMDAL ini mau ditulis misalnya kontrak, sebenarnya bisa. Apa susahnya gitu? Kontrak langsung dengan instansi terkait. Sedangkan PAMDAL ini kebanyakan itu lebih dari 7 tahun. Jadi kalau akan kembali lagi ke outsourcing, kemungkinan yang sudah mengabdi 7 tahun, 12 tahun itu akan tersingkir. Nah, saya berharap
semua ini kita bisa selesaikan dengan baik karena sebenarnya perjuangan Pak Menteri bersama jajaran ini juga perjuangan kami di Komisi 2 ini untuk menyejahterakan masyarakat. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.